manfaatkan momen yang mahal ini. Kenapa, reasoning mahal? Karena ini tidak didapat oleh lembaga PTK yang lainnya. Luar biasa, hari ini kita diberi kesempatan Medan dan Purwokerto untuk berkolaborasi. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta yang hadir baik di Zoom ini, manfaatkanlah, jangan lewatkan walau sedetik pun. Semoga ikhtiar-ikhtiar membuahkan hasil yang lebih baik. Kami yakin siapa manjat dawat jada, siapa bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan menilai semuanya. Lewat tangan Bapak Ibu yang apik ini mengantarkan kami, Sumatera Utara khususnya, Purwokerto, dan tim yang lainnya. Kami doakan tim Jogja tetap sehat, tetap menjadi bermanfaat bagi orang yang lebih banyak, Amin. Amin, lebih amin. banyak. Amin. Satu kata untuk Ibu Sumarni, because you be better. Demikian, mohon maaf bila Mantap. taufik wal hidayah untuk semua. Terima kasih semuanya untuk tim Jogja semuanya, untuk Purwokerto yang telah berkolaborasi. Mohon maaf kami dari Sumatera Utara, Horas Medan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Dekan FITK UIN Sumatera Utara Medan, Ibunda Profesor Dr. Tin Rafida M. Hum. Mungkin UIN meningkat drastis kemarin atas bantuan Bu Marni, dan tentunya juga yang dimotori oleh Pak Suadi mampu mencapai 86% kelulusan yang sebelumnya belum pernah diraih. Tentunya kami agak curiga juga, ini jangan-jangan Purwokerto melambung lebih tinggi lagi sejak bergabung Ya, dengan Purwokerto lebih Jogja. tinggi. Untuk itu Ya, kita mohon kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Fauzi MAG, Dekan UIN Saifuddin Juhri Purwokerto, untuk memberikan motivasi, sambutan, guna meningkatkan semangat teman-teman kita mahasiswa Angkatan 21 ini. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Selamat pagi, Sugeng Enjing Sedoyo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ba'ad. Yang sama-sama kita hormati, saya muliakan Ibu Ketua Fordetak, Prof. Sumarni, yang luar biasa. Kemarin sore saya hubungi di saat Pak Sony sedang khawatir nggak bisa menyelenggarakan tryout begitu, dengan sangat baik membuka kesempatan kembali untuk melanjutkan proses belajar kami kepada guru kami UIN Sunan Kalijaga. Secara panjang UIN Saizu dengan UIN Jogja ini sudah luar biasa. Sejak dulu kami menjadi bagian cabang dari UIN Jogja tidak kurang 30 tahun Bu Marni ya. Fakultas Tarbiyah Purwokerto nginduk Jogja, kemudian sampai sekarang pun masih harus banyak belajar ke Jogja. Karenanya saya terus berharap ke depan pun kami harus dibimbing, diarahkan, sekaligus minta supportnya Bu Marni atas segala capaian yang telah dilakukan dengan segala kreasinya dari UIN Suka Yogyakarta. Ibu Dekan UIN Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sumatera Utara yang saya hormati, Bapak Ibu teman-teman tim Kaprodi BPG baik dari UIN Saizu maupun UIN SU, semuanya yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu teman-teman peserta BPG batch 2 ini yang sungguh sedang berikhtiar untuk bersama-sama meraih impian sukses mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Mohon maaf saya tampil dengan kaos Bu Marni karena sedang olahraga ini di kampus ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau Sabtu pagi saya
olahraga, terus kemudian nanti setelah ini dampingi tim akreditasi. Kebetulan besok Rabu kita AL Prodi PAUD, jadi ini tim di kampus juga sedang Oh, lembur-lembur, ye. mohon doanya. Semoga Bapak Ibu unggul. yang Semoga amin unggul. amin. Amin. Oke, doanya budekan semuanya. Eh, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, menyambung dan menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan Winsu. Kami tentu di sini memfasilitasi ini dalam rangka agar kita semuanya sukses. Seluruh peserta PPG di PT KIN, seluruh Indonesia sukses dengan ikhtiar yang semuanya kita lakukan dengan berbagai cara. Kalau saya mengutip syairnya Azhar Nuji yang sudah sangat terkenal, ala latanal ilma illa bisitatin. Ingatlah, kalian tidak akan sukses mendapatkan ilmu, kalian tidak akan sukses ujian UP, gitu ya, jika kamu tidak berbekal 6 hal, 6 modal. Apa saun bikangan majmungi habibayanin. 6 hal itu keseluruhannya akan dijelaskan, kata Azhar Nuji. Yang pertama adalah dzakain, yaitu kecerdasan. Para ulama mengkategorikan kecerdasan itu ada 2. Ada kecerdasan yang memang sudah bawaan. Semua kita, Bapak Ibu peserta PPG ini sudah diberikan potensi cerdas yang luar biasa. Buktinya bisa jadi guru, bisa mendidik anak bangsa, dan bisa melaksanakan aktivitas keilmuan. Ini karena sudah dianugerahi kecerdasan oleh Allah sejak kita lahir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cerdas produk muktasab, produk kasab kita, produk ikhtiar usaha kita. Makanya PPG ini ada proses-proses ikhtiariyah, usaha yang akan membuat kita lebih cerdas, lebih pintar, lebih mampu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian nantinya. Karenanya, menyambung tadi disampaikan Bu Dekan, saya sungguh berharap mari kecerdasan kita kuatkan dengan iktisab kita, dengan ikhtiar kita, usaha kita, mukasab kita, usaha kita. Usaha salah satunya adalah melalui upaya untuk tryout ini, bedah kisi-kisi, belajar mengerjakan soal sebagai prediksi berbagai instrumen yang telah dikembangkan oleh pakar kawan-kawan dari UIN Yogyakarta. Membuat instrumen untuk prediksi itu bukan hal mudah. Sungguh saya berterima kasih dengan Bu Marni, Prof. Marni dan kawan-kawan. Tidak mudah untuk mengkonsolidasi tim sehingga bisa menjadi tim yang bisa menghadirkan instrumen yang diturunkan dari kisi-kisi sehingga layak menjadi prediksi bagi kita semuanya yang akan UP. Ini yang saya kira penting, teman-teman. Mari kita ikuti kurang lebih 4 hari ke depan ini untuk bersama-sama usaha. Ya, setelah zakain, kemudian hirsin. Tadi Bu Dekan mengutip makalah manjadda wajada. Syekh Azhar Nuji menggunakan kata hirsin, semangat sungguh-sungguh. Siapa yang berusaha, maka dia akan berhasil. Di Jawa itu sering ada kata-kata yang bahasanya kelakar. Mantala tena fakot fanaina, begitu. Bahasa Jawa, bahasa Arab Jawa begitu. Siapa yang telaten, yang ulet, dia akan panen begitu. Makanya keuletan, hirsin, kesungguhan Bapak Ibu di dalam belajar menyiapkan diri, zahir batin. Hari ini ke depan kami semua dibantu, didampingi oleh Bu Marni dan kawan-kawan sedang ikhtiar sungguh-sungguh menyiapkan secara zahir agar Anda paham tentang kemungkinan soal yang akan keluar dengan berbagai prediksi sekaligus strateginya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saya berharap hirsin sungguh-sungguh dalam ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhtiar lahir kita tidak ada kekuatan yang berarti tanpa
dukungan kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan doanya diperbanyak, zikirnya ditambahi, mujahadahnya dikuatkan untuk nyundul langit, untuk meraih ridho Allah, meraih kasih sayang Allah, sehingga jika lupa kemudian Allah membuat kita jadi ingat. Kalaupun jawabnya coba-coba, moga-moga coba-cobanya itu benar begitu. Karena kadang-kala ketika ngerjakan soal itu blank otak kita, tapi dengan hidayah petunjuk Allah tidak mustahil Allah berikan kerentek, berikan tiba-tiba muncul, ya kan? Inilah yang harus saya klik, inilah yang harus saya pilih. Ini sangat mungkin terjadi. Maka tidak sedikit orang kadang bicara begini, itu kelihatannya nggak terlalu pinter, tapi kok lulus begitu. Ini boleh jadi karena hirsinnya kepada Allah, kesungguhannya kepada Allah itu kuat, ya kan? Nahnu nurid wallahu fa'alul lima yurid. Ya kan? Kita punya kehendak, punya keinginan, punya target. Tapi ingat, wallahu fa'alul lima yurid. Allah maha penentu. Allah lah yang maha menghendaki segalanya. Maka mari kita hari ini ikhtiar, hirsin, sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, hirsin sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini pengajian Bu Marni. Karena tadi suruh motivasi, ya saya sampaikan ini. Jadi Leres Pak Dekan. Nanti saya kuatkan lagi. Ya, saling menguatkan, Prof. Jadi ini menjadi sesuatu yang saya kira jangan dilupakan. Kita orang beriman, orang beragama, punya Allah, ya. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Zakain wa hifdzastibarin, harus sabar. Yang ketiga harus sabar. Sabar itu artinya adalah ya Anda bisa melakukan proses secara bertahap, mengikuti proses dengan baik, ya, sehingga Anda tidak tergesa-gesa, tidak keburu-buru, tidak instan. Ya, proses belajar itu butuh waktu, butuh tahapan. Jadi termasuk mengikuti Zoom ini. Kalau Anda nggak sabar, Zoom-nya dihidupkan terus pergi, ya kan? Padahal di saat Anda pergi boleh jadi materi yang disampaikan oleh fasilitator itu inti-intinya. Jika nanti setelah Anda join lagi ternyata intinya sudah lewat, maka sabar itu menjadi sesuatu yang penting, termasuk ketika Anda besok di depan komputer, depan laptop mengerjakan UP, tolong kesabaran di dalam melihat pertanyaan, kesabaran di dalam mengerjakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini nasihat yang luar biasa dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Kadangkala kita kurang sabar, kadangkala kita gerusa-gerusu, serba ingin cepat tanpa mau berproses dengan baik, ya. Ini boleh jadi ada di antara peserta PPG yang belum sempat join. Silahkan teman-teman didorong untuk ikut the good moment, ya. Ini momen baik ini, ya. Ini momen yang luar biasa, spesial ini. Kami kalau mau santai sebetulnya kan nggak ada keharusan Bu Marni, ya. Kita ngadakan persiapan begini, tapi demi karena kita bisa berrekreasi kemana-mana. betul, kita kan hari ini sedang UKIN, ya. Jadi ya udah ngoreksi UKIN selesai gitu, ya. Tapi karena kita punya niat baik, punya kemauan bersama untuk membantu kalian teman-teman, Anda semuanya sukses, maka kami pun di hari-hari libur ini pun kami melakukan proses. Makanya tolong ini diterima sebagai sebuah niatan baik dengan penuh kesungguhan, kesabaran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bulghoh. Bulghoh itu biaya, modal. Negara membiayai Anda. Anda itu melakukan PPG ini yang membiayai rakyat Indonesia. Yang membiayai adalah dana APBN, dana APBD, dana LPDP. Yang pasti bukan dari uang kantong pribadi kita masing-masing. Maka saya kira kita harus komitmen terhadap mandat ini, amanat ini, teman-teman. Kalau orang Jawa mengatakan jerbasuki mawa biyo, semuanya itu butuh biaya.
Anda dapat sertifikat itu dia biayai, ya kan? Meskipun mungkin Anda sama sekali tidak bayar. Tetapi saya yakin untuk proses ini pun Anda mengeluarkan biaya minimal paket data gitu ya. Paket data atau kopi, snack ya untuk dampingi proses PPG yang memakan waktu cukup lama begitu ya. Tetapi yang pasti saya ingatkan bahwa proses ini pun ada modal, ada biaya yang dikeluarkan oleh negara, tidak menutup kemungkinan dari pajak masyarakat Indonesia, maka tunjukkan kita adalah warga negara yang baik, yang komit, tanggung jawab terhadap mandat ini, maka usahanya harus sungguh-sungguh. Targetnya lulus begitu. Karena tahun depan sudah disiapkan mudah-mudahan TPG-nya gitu ya. Mudah-mudahan sudah disiapkan. Kemudian wa irsadi ustadin, harus mengikuti petunjuk guru, petunjuk dosen. Di sini nanti ada strategi-strategi, petunjuk arahan, ikuti agar sukses. Kemudian yang terakhir agar cepat, waktu li zamanin. Waktunya panjang tadi berhubungan dengan kesabaran. Orang mendapat ilmu itu prosesnya panjang. Anda mengikuti PPG ini tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi panjang. Bahkan untuk mendapat kuota pun Anda harus ngantri lama. Dan ini yang harus kita pikirkan. Di luar Anda juga masih banyak kawan-kawan guru yang sedang menunggu dengan panjangnya untuk dapat kesempatan ikut PPG tahun ini. Saya kira itu arahan dan support yang kami berikan atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syaizu Purwokerto. Dengan segala hormat saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Sumarni dan teman-teman, Pak Suwadi dan semuanya yang dengan kerelaan, kesungguhan membantu kami dengan UIN Sumatera Utara berkolaborasi demi niatan baik kita untuk memfasilitasi teman-teman peserta PPG. Terima kasih, salam hormat saya, Prof. Marni dan teman-teman, dan Bu Dekan UINSU. Mohon maaf jika ada kurangannya, sukses semuanya untuk kita. Salam sehat dan ingat terakhir, jaga kesehatan ya teman-teman. Ini proses yang cukup melelahkan. Tapi insya Allah dengan niat yang tadi disebutkan lillah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lelahnya akan dibayar dengan hasil yang memuaskan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan Saifuddin Juri Purwokerto, Pak Profesor Dr. Fauzi MAG yang sudah berkenan memberikan support kepada kita. Gimana tadi Pak Prof? Mantelatene itu mungkin ya. Mantalatena faqad fanaina. Ya. Pak Mantelatena faqad fanaina. Ya, itu Mungkin belajar sama Pak Sony itu. Bahasa Jawanya lancar itu Pak Sony itu. Mungkin meskipun itu hanya sebatas guyonan, tapi sepertinya lebih banyak benarnya Pak Prof. Yang penting sekarang ini tingkat ketelatenan itu lebih menentukan kesuksesan daripada tingkat IQ yang tinggi. Tanpa keteladanan atas wejangan yang sungguh sangat menarik tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mohon perkenan dari Sri Kandi Fakultas Tarbiyah Indonesia, Ibunda Ketua Forkan Tarbiyah, untuk berkenan kiranya memberi bimbingan, motivasi kepada kita semua. Semoga bisa menjadi suplemen, energi, dan dorongan yang kuat bagi kita dalam meraih kesuksesan untuk menghadapi UP yang insya Allah akan kita hadapi nanti. Kepada Ibu Prof, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Rusman. Apakah suara saya bisa tertangkap? Ya Bu, bagus. Baik, sebelumnya saya mohon masing-masing
Bapak Kaprodi untuk terus mengingatkan para mahasiswanya PPG yang belum bergabung, karena ini momentum yang sangat luar biasa ya. Biar semua tidak ada yang tertinggal untuk terus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kira-kira jumlahnya berapa dari Winsu dan dari Purwokerto, kemudian yang sudah bergabung berapa? Mohon terus-menerus untuk diingatkan para mahasiswanya. Insya Allah Bu Prof. Baik. Mohon izin Bapak Ibu Dekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ibu Profesor Dr. Tindra Vida, yang juga Sri Kandi Sumatera Utara. Saya kadang pengen telepon menanyakan gimana kabar UIN Sumatera Utara gitu ya. Sempat menjadi pemikiran, tapi saya tahan dulu sebelum Bu Dekan kontak, saya tahan dulu gitu ya. Kadang mendengar berita juga gitu ya. Semoga UIN Sumatera Utara senantiasa damai, senantiasa terjaga semuanya, sehingga amin, amin ya Allah. Untuk khusus UIN Sumatera Utara. Yang kami hormati juga Bapak jadi Ibu Profesor Tindra Vida, Dekan, kebetulan namanya sama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Winsu, sekaligus LPTK-nya kan gitu. Karena kalau di PTU itu LPTK-nya universitas. Jadi LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Winsu. Kemudian yang kami hormati juga, kita muliakan juga Bapak Dekan UIN yang baru ini, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Profesor Fauzi, yang saat ini sedang berolahraga, semoga sehat selalu. Kalau bertanding juga semoga menang gitu ya. Pak Dekan. Setelah ini nanti sarapan soto, Pak. Segar. Yang saya hormati juga barangkali bergabung juga Bapak Ibu Wakil Dekan, mungkin ada yang bergabung, baik dari Winsu maupun dari UIN Saizu, kebetulan namanya mirip, Winsu dan UIN Saizu gitu ya, karena dua UIN saya singkat. Mungkin kita sudah memang di skenario oleh yang di atas untuk berkolaborasi. Dari sisi nama saja sama. Baik, kemudian yang kita hormati juga ada yang selalu tampak muda, selalu tersenyum, Bapak Kaprodi PPG UIN Jogja sekaligus Ketua Asosiasi PPG, Ketua Asosiasi Prodi PPG, Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD, yang Indonesia gitu ya, dikeluh kesai gitu ya. Tentu yang kami hormati juga Bapak Kaprodi PPG Winsu Medan, Bapak Abdul Aziz Ruhman, ada 3. Saya khawatir terbalik saja. Sebenarnya saya sudah sangat familiar dengan Pak Rusman, cuma lengkapnya memang Bapak Abdul Aziz Rusman PhD gitu ya, yang selalu smart juga. Senyumnya ini menjadi bekal tersendiri sepertinya untuk para mahasiswa PPG Medan. Kemudian Bapak Dr. Sony Susandra yang sering berjumpa juga dengan saya, Pak Sony. Ya, Ketua PPG UIN Saizu Purwokerto. Kemudian yang mungkin juga bergabung Ibu, tentu menjadi partnernya para Kaprodi itu Bapak Ibu Sekprodi. Di Jogja ada Ibu Dr. Haja Endang Sulistyawati MPDI. Tapi mohon maaf saya kok tadi lupa belum tanya. Untuk Winsu Medan itu Sekprodinya siapa, lupa. Dan juga Sekprodi PPG UIN Purwokerto, mohon maaf saya
tadi lupa belum menanyakan. Kemudian Bapak Ibu dosen mungkin ada yang bergabung juga. Tentu yang saya bangga-banggakan para mahasiswa PPG baik dari LPTK UIN Sumatera Utara maupun dari LPTK UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dimanapun berada. Tentu pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, kesehatan, kesempatan pagi hari ini, cuaca di desa saya, karena saya tinggal di desa, mudah-mudahan nanti jaringannya tetap bagus. Ini sangat nyaman ya, sangat cerah dan secerah Bapak Ibu semua, tampak hadir sungguh segar, cantik, ganteng semua para mahasiswa PPG kita. Ini ada Ibu Nuriyamah, ada Ibu Fatmi, ada Ibu Ida, Ibu Tati gitu ya. Kalau bapaknya mana ini, saya coba lihat sebentar. Ternyata mayoritas ibu-ibu ini ya. Ada Pak Asep Saifuddin. Ya, alhamdulillah semua tampak sudah siap, terbukti dari cerah-cerahnya wajah-wajah dari para mahasiswa PPG. Salam sholawat semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu semua, sebuah kehormatan tentu bagi LPTK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jogja, dalam hal ini diberi kesempatan gitu ya, diberi kesempatan untuk terus membersamai, untuk terus berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Tentu untuk era sekarang ini kolaborasi adalah kata kunci. Kalau kita ingin maju ya harus berkolaborasi. Barangkali di sisi yang lain kami memang harus juga banyak meminta atau mohon banyak juga ilmu dari pengalaman dari UIN Medan, dan sisi yang lain juga kita juga berharap akan banyak mendapatkan ilmu pengalaman dari UIN Saizu Purwokerto. Jadi kita sama-sama, kolaborasi adalah sama-sama ya, sehingga kita berharap ada simbiosis mutualisme gitu ya, simbiosis mutualisme. Jadi kita saling bekerja sama. Saya kira ini yang perlu kita ciptakan ya, Pak Dekan dan Bu Dekan. Nah, untuk seluruh mahasiswa kami ucapkan salam keberuntungan. Selamat datang di keberuntungan kita. Insya Allah kita bersama-sama ini akan terus berikhtiar ya, tadi Pak Dekan UIN Saizu berikhtiar untuk agar bagaimana caranya, pokoknya bisa lulus semua. Yang penting cara kita adalah cara yang halal gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa lulus 100%. Nah, tentu ini juga menjadi kesempatan bagi para mahasiswa, maka tolong bila ada temannya yang belum bergabung untuk diajak bersama-sama bergabung, sehingga Bapak Ibu semua tidak ada yang terlewat, karena lulus 100% itu kita berharap ikut di sini juga 100%. Nah, mohon izin saya share screen, Bapak Ibu Dekan. Mohon terus mendampingi kita ya di sesi ini. Kiat sukses UP. Kiat sukses UP. Mohon izin. Nah, ini LPTK UIN Sumatera Utara dan LPTK UIN Saifuddin Zuhri. Bu Dekan tadi belum memberikan pantun ya, tapi saya akan mengirimkan pantun. Walaupun saya bikin mendadak, detik-detik menjelang saya masuk Zoom, karena saya dapat berita Purwokerto ikut bergabung itu baru sekitar 30 menit ini tadi sebelum Zoom kita mulai gitu ya, sehingga secepat itu saya rubah puisinya.
Baik, nanti juga Bude kan saya mohon untuk bisa membersamai kita bernyanyi bersama karena kita akan sambut semua ini dengan penuh happy, penuh rasa bahagia, penuh rasa bersyukur. Rasa bersyukur kita bungkus dengan rasa bahagia kita. Kalau kita happy, kalau kita bahagia, seberat apapun pekerjaan kita, tugas kita, tidak akan pernah merasa lelah, gitu ya. Kalau kita bahagia, happy, maka kita ciptakan suasana bahagia, suasana happy ya. Baik, tolong nanti dicakepkan ya. Cakep. Cakep. Pergi ke Kupang naik perahu. Cakep. Jangan lupa oleh-olehnya. Cakep. Cakep. Berjuang PPG Uinsu dan Uinsaiju. Cakep. Semoga lancar dan lulus semua. Amin. Insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Perjalanan pulang ke Indonesia, Cakep. Cakep. hampir sebentar di kota Bekasi. Cakep. Berjuang sekuat-kuatnya, Cakep. Cakep. tahun depan dapat sertifikasi. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Ini yang cakep Bu Profnya apanya? Sajaknya. Dua-duanya. 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 Yang cakep tentu pantunnya ya. Baik, kita nyanyi dulu Bude kan. Waduh. Nyanyi apa nih Bude? Lagunya Tommy J Pisa ya. Lagunya Gimana Bude? bisa. Cuma ini kok masih Sumatera Utara, saya ganti dulu. Waduh, Uinsu dan Uinsaiju ya. Saiju. Luar biasa Bude mendesain secepat itu ya. Kalah kita orang Medan ya. Nah, ini lagunya Tommy J Pisa ini. Biar semua happy. Apa gunanya saya ngomong banyak-banyak kalau Bapak Ibu nggak happy? Karena kalau happy itu kita bisa senang, pikiran lancar, otak kita juga berkembang, terbuka gitu ya. Sehingga saya pengen Bapak Ibu semua happy. Modal utamanya itu Bu Tommy ya. J Pisa. Di sini mahasiswa PPG. Terus ini karena tadi sudah betul. Sebentar, saya ganti dulu, nggak usah pakai LPTK. Uinsu. Nah, waduh, sebentar. Karena mendadak itu tadi ya, enggak apa-apa. Orang kreatif itu bisa. Dan sebentar. Nah, biar ini cocok. Baik. Saya ulangi. Di sini mahasiswa PPG. Uinsu dan juga Uinsaiju. Siap ikut ujian. UKIN dan juga UP. Demi meningkatkan kompetensi. Rintangan yang datang silih berganti tak akan menggoyahkan niat ini. Ikut program induksi. Ikut juga uji coba. Insya Allah bisa lulus semua. Amin. Ku kenang selalu saat-saat indah PPG. Tugas tiada hentinya. Begitu fokus ujian kali ini. Tahun depan dapat sertifikasi. Amin. Luar biasa Bude, terima kasih. Besok kita rekaman Bude ya.
Nah, ini mahasiswa dibuka aja mic-nya biar nyanyi sendiri, saya tunggu. Sudah dikasih contoh, mic-nya dibuka mahasiswanya, tolong. Halo. Apakah suara saya bisa tertangkap? Sangat dapat tangkap, Bude, mantap. Bapak Ibu, ayo mahasiswa dibuka dibuka mic-nya ya, biar nyanyi bareng-bareng. Boleh, mahasiswa bernyanyi boleh. Karena ini memang ajang untuk mahasiswa ya. Silakan mengeluarkan energinya di sini gitu ya. Ayo mahasiswa. Mana ini? Ayo Bu Fatmi, Bu Ida, Bu Cucu. Ini memang mungkin era tidak mengenal lagunya Tommy JB saya. Ya. Ya sudah. Kalau memang tidak mengenal Tommy J bisa. Ini soalnya saya dan Bude Medan dan Pak D Purwokerto ini orang-orang jadul, tapi lagunya juga enak gitu ya. Baik. Bude, ini di mute sama ini host nih Bude. Udah, Pak. Alhamdulillah udah bisa Sudah. dibuka, Bu. Sudah, Bu. Udah. Sudah. Sini mahasiswa PPP Itu, Pak. Dan juga Mahasiswa kemudian dan juga dan juga datang silih berganti yang datang silih berganti memgoyangkan niat ini. Ikut juga uji coba kenalan indah PPG tugas tiap fokus Tugas tiada henti kali ini jadi penyanyi semua ini. Jadi penyanyi semua ini. dipandu ini Bu. Tidak apa-apa biar awal, Bu, bareng-bareng, Bu. bareng-bareng Bun. Bareng-bareng aja Bu. yang memanduin harusnya. cukup ya. Ini tuh guru kriminal nih. Udah cukup ya Pak. Pada membantu apa kerabat sini. Udah cukup Pak. Selalu Saat kita PPG. tugas Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Ternyata semua juga bakat bernyanyi ya. Nanti ikut audisi Indonesia Idol atau audisi KDI ya. Baik, kita akan mulai ya, saling berbagi di sini Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang gagal, nggak ada orang gagal. Yang ada adalah mereka yang belum bertemu dengan cara yang tepat dalam belajar dan memperoleh keberuntungan. Gitu. Belum bertemu dengan cara yang tepat dalam belajar dan belum bertemu dengan cara yang tepat memperoleh keberuntungan. Kita pengen lulus, tapi tadi Pak Dekan dan Bu Dekan menyampaikan kalau pengen lulus ya ada beberapa hal yang perlu diingat, diperhatikan, dilakukan gitu ya. Baik. Masih ada suara tadi ya. Baik. Jadi enggak ada orang gagal itu ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak itu ya pemikiran itu akan terbuka dan mengembang jika hatinya bahagia, happy, senang. Jadi kalau dengan siswa diajak nyanyi dulu mereka biar senang ya, sehingga para siswanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru karena otaknya terbuka. Sebaliknya otak itu akan mungkret ya atau tertutup jika hatinya marah, sedih atau kecewa. Maka Bapak Ibu hati-hati ya dengan para siswanya juga. Nggak boleh siswanya dikecewakan, dibuat sedih. Mungkin ada siswanya yang bajunya belum disetrika. Mungkin ada siswanya yang belum sempat mandi. Baunya kurang enak. Tetap itu semua harus dicintai, disayangi. Ya, nggak boleh dibenci. Kalau sebenarnya pingin gitu, semua siswa itu pingin jadi anaknya orang kaya. Pagi hari disuapi, ya, dibangunkan dengan segelas air susu, berangkat dikasih ini bajunya disetrika yang harum. Tapi kan banyak siswa kita yang belum beruntung, yang mereka bapak ibunya sudah bekerja sejak subuh, mereka bangun sudah nggak ada orang tuanya, bajunya belum disetrika, dia nggak bisa setrika gitu ya. Itu semua harus kita terima. Justru anak-anak yang seperti ini itu yang perlu semakin kita dekati. Ada apa ini anak ini begitu seperti ini gitu ya, mungkin dipeluk ya, ditepuk-tepuk pundaknya. Kenapa bajunya misalnya ya tapi nggak apa-apa gitu ya. Ada siswanya yang kancingnya nggak terpasang ya, kancing bajunya mungkin potol. Itu Bu Guru, Pak Guru ke sekolah bawa jarum ya, bawa benang, bawa kancing. Itulah guru yang luar biasa. Ya, kalau ada siswanya mungkin yang ya dinasihati agak susah gitu ya. Apa sih sisi saya bisa berbuat kebaikan untuk anak ini gitu. Nah, sambil dijahitkan kancing bajunya, sambil dinasihati, nak, nggak boleh jalan di atas meja ya. Nah, begitu. Jadi sedikit pun hati siswa ya tidak boleh dikecewakan, dibuat sedih. Sama Bapak Ibu di sini ya. Seberat apapun tugas ke depan, tinggal selangkah lagi. Perjuangan panjang tadi disampaikan Pak Dekan, Bu Dekan itu tinggal selangkah lagi. Terus kumpulkan seluruh energi untuk menghadapi sesuatu yang tinggal selangkah lagi. Nah, maka modal yang pertama ya tadi Pak Dekan menyampaikan saya nggak catat ya, ada 6 ya, ada 6 hal dari siapa tadi. Nah, ini juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memiliki personal power, kekuatan diri, kekuatan pribadi. Kita adalah orang-orang yang tangguh.
Kita orang-orang terpelajar, kita orang hebat. Tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang hebat. Ya, kita orang kuat, kita orang tangguh, kita orang terpelajar gitu ya. Nah, kekuatan pribadi ya. Nah, kekuatan pribadi ini ada beberapa ternyata. Yang pertama adalah the power of belief. Kekuatan dari suatu keyakinan. Yakin bahwa ujian hanya sekali ini. Tata dalam hati kita tidak ada ujian setelah ini. Ujian hanya sekali ini. Lupakan ujian ulang. Seolah-olah tidak ada ujian ulang. Ya kesempatan tinggal sekali ini, maka saya harus optimal. Ciptakan keyakinan itu sehingga ciptakan keyakinan bahwa saya akan lulus gitu ya. Saya akan lulus gitu. Ya. Jadi mungkin ada yang retaker pun juga ciptakan keyakinan bahwa Bapak Ibu mungkin yang retaker itu juga kesempatan tinggal sekali ini gitu ya. Sehingga ya harus lulus, kondisikan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Saya harus lulus, dituliskan di buku, di dinding bahwa ujian tinggal satu kali, saya harus lulus. Itu dulu yang pertama. Nah, keyakinan itu bukan tanpa alasan. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Keyakinan itu tentu disertai dengan berbagai modal, berbagai bekal. Kita yakin bisa ke Jakarta dalam waktu, kalau saya naik mobil itu 5 jam. Kalau saya ke Jakarta 5 jam, maka jalan mobil saya 160 per jam. Saya harus bawa bekal, nggak boleh nanti saya istirahat di rest area karena lewat jalan tol kan, karena naik mobil. Maka saya bawa bekal dari rumah, nggak usah berhenti. Saya harus bawa minum, saya harus begini begitu fokus. Bilang ke sopir, saya harus berdoa sebelum berangkat, gitu ya. Nah itu, nah maka the power of belief ya, kekuatan akan keyakinan itu yang pertama, tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan, Bu Dekan, bahwa yang pertama adalah kekuatan yang di atas. Ya. Karena aku Allah seperti yang dipersangkakan hambaku. Ya. Jadi kita ini akan menjadi apa ya, seperti apa yang kita perkirakan terhadap diri kita. Seperti yang kita sangkakan pada diri kita. Kalau yakin saya lulus, maka segala semua itu akan mendukung ke sana. Jadi pede Bapak Ibu, pede hadapi UP. Mulai sekarang nggak boleh ada lagi mental yang down, nggak boleh ada mental yang sedih, mental yang nggak happy. Mulai sekarang mentalnya harus happy, mentalnya mental lulus gitu ya. Tetapi mental lulus dihadapi dengan hati gembira, dengan bukan hanya PD, Bu, tapi BPD, Bu. Pembekalan sudah matang gitu, Bu. Ya. Iya, semua yang disampaikan Ibu itu udah ada pada diri saya, Bu. Tetapi ya kalau Allah berkehendak untuk retaker, ngulang kembali, ya harus dijalani. Pak Jundro, terima kasih. Bapak hilangkan retaker ya sekarang. Bapak nggak boleh ngomong retaker lagi. Bapak nggak boleh ngomong retaker lagi. Bismillah, baik. Bismillah, Pak. Saya, ya. Saya pengukuhan begitulah ya nanti. Ya. Pasti Bu, kita ya Bu. Terima kasih supportnya ini ya. Baik. Pak Jundro, pokoknya kita ada di belakang Bapak ya. Nanti kita makasih Bu ya. akan terus nama Pak Jundro akan saya tulis di sini ya, akan saya doakan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nama Ibu juga dicatat nanti di Firdaus. Amin. Karena amin, telah membantu saya. Ya. Karena nama Bapak ada salah satu dosen di Winsuka yang namanya hampir sama dengan nama Bapak. Kalau
dosen kami Pak Janda, kalau Bapak Pak Jundro kan gitu ya. Hei Pak Jundro, terus semangat ya, terus Oke, semangat. oke, siap Bu ya. Mari kita gempur UP. Siapa Oke. takut UP? Kita gempur bersama UP ya. Ya, Baik. Horap. Maka begini Pak, ya Bapak Ibu. Gusti Allah juga menyampaikan, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Ini ya. Tolong di mute dulu Bapak Ibu, di mute dulu. Di mute dulu. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Ya. Jadi aku Allah seperti yang dipersangkakan hambaku. Dan aku Allah bersamanya ketika dia mengingatku. Mari ini kita jadikan sebagai bahan refleksi. Nah, untuk memperjelas dan memastikan masa depan kita perlu lebih dekat dengan sang pemilik masa depan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita diberi petunjuk, clue itu petunjuk, dan bimbingan dalam melangkah. Jadi kita harus semakin dekat dengan Gusti Allah kalau kita memang pengen menginginkan agar cita-cita kita itu berhasil. Nah, mari kita refleksi diri kita. Mari kita refleksi diri kita. Bagaimana sholat kita 5 waktu? Apakah sudah tertib waktunya? Apakah sudah terkhusyuk? Apakah sudah tumakninah? Apakah sudah berjamaah? Apakah sudah ditambah sholat sunnah? Jangan-jangan sholat kita nanti setelah akan berakhir waktunya gitu ya. Apakah begitu mendengar suara azan kita langsung bergegas untuk sholat? Dan kita mengajak seluruh orang yang ada di sekitar kita untuk mari kita sholat berjamaah gitu ya. Karena ini yang pertama diperhitungkan ini karena wujud kehambaan kita kepada Allah itu salah satu adalah sholat. Kemudian sholat sunnah kita. Bagaimana, apakah kita sudah bangun sepertiga malam jam 3 bangun untuk bersujud, untuk memohon, ya. Kemudian kita enggak lanjutkan untuk tidur lagi, kita menunggu sholat subuh, kita berzikir di situ. Kita sholat subuh berjamaah. Setelah subuh kita juga membaca Al-Quran, mengajak keluarga kita untuk membaca Al-Quran, agar rumah kita menjadi rumah surgawi, agar rumah kita terjaga dari hal yang negatif, agar energi yang masuk rumah kita adalah energi kebaikan. Apakah kita sudah berdoa secara sungguh-sungguh? Berdoa jangan hanya kemudian langsung mohon lulus, tapi berdoa itu panjang tuh. Doakan ayah bunda kita, orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita. Doakan para pemimpin kita. Doakan dulu para kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita. Barulah kemudian berdoa khusus ke kita. Karena apa? Doa yang kita ucapkan kepada semua tadi itu akan kembali ke diri kita lagi. Ya. Jadi artinya yang akan kembali semakin banyak. Kalau kita semakin banyak mendoakan orang, maka yang akan kembali kepada diri kita juga akan semakin banyak. Gitu ya. Apa kita sudah berbakti kepada orang tua? Apakah di sedikit rezeki kita ini terkandung sebenarnya kewajiban kita berbakti kepada orang tua? Kemudian apakah kita sudah sedekah, infak dan seterusnya? Kalau kadang-kadang lah masih kurang, kita nggak akan ada cukupnya. Kalau nggak memang kita paksa, walaupun sedikit, karena dengan kita infak itu kita akan mendapat banyak rezeki ternyata setelah itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita sedekah, kita berinfak itu rezeki kita berkurang. Kadang-kadang pagi-pagi diketok orang. Mohon maaf Bu, ini anak saya sakit.
percaya nggak percaya bahwa dia menotok pintu itu sudah digerakkan hatinya oleh malaikat untuk minta kita membantu. Berarti kita diberi kesempatan untuk mencari pahala kebaikan, gitu ya. Bahkan Amin. tidak datang ke rumah, dicegat di pinggir jalan pun ya nggak usah berpikiran negatif. Mungkin dia mau ke rumah malu, gitu ya. Maka dicegat di pinggir jalan. Bu, saya kekurangan ini, kekurangan itu. Ya kalau masih ada, dompetnya masih ada isinya, mengapa tidak dikasih? Karena bisa jadi hati dia itu digerakkan oleh malaikat untuk memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Karena di dalam rezeki kita sebenarnya terkandung juga rezekinya orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bantu. Nah, ini menjadi bahan introspeksi kita. Sejauh mana kita sudah, mungkin Bapak Ibu sudah seperti ini, bahkan sudah jauh lebih dari yang saya sampaikan ini ya. Mungkin ya. Saya yakin mahasiswa PPG UIN Saizu dan UIN Medan memang sudah mengamalkan ini semua. Tetapi tugas saya untuk terus mengingatkan. Barangkali ada 1-2 yang belum, misalnya seperti itu ya. Nah, Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, dari semua apa yang dibeberkan oleh Ibu, dijelaskan oleh Ibu, ya, itu merupakan peluang untuk lebih berbuat lagi, lebih berbuat yang baik begitu. Tapi seakan-akan yang telah disampaikan oleh Ibu sudah saya kerjakan, Bu. Jadi kalau dibandingkan dengan OP, nah, Allah menjawab, Bu, seakan-akan pada saya. Gimana? Jondro, saya tak akan memberi kunci jawaban untukmu, kata Allah. Jadi intinya harus belajar kan, Bu? Ya, ini kan baru the power of belief, Pak. Ini baru yang belum selesai, Pak. Ini baru kekuatan pertama. Saya belum sampai selesai. Sabar dulu. Ini baru the power of belief. Di bawah masih ada the power yang lain. Yang bisa menggempur UP, Pak Jondro, ya. Ini baru the power number 1. Baru nomor 1. Ya. Baik, maka jika kamu ingin terjadi keajaiban ya di setiap saat, maka kamu hanya perlu satu hal, yaitu yakin bahwa keajaiban itu akan datang pada diri kita. Nah, Pak Jundra mungkin saya sudah melakukan, Bu, tapi belum berhasil. Pasti ada hikmah di situ yang kita tidak tahu. Pasti ada hikmahnya yang kita sebagai manusia yang pemikirannya mungkin bisa dikatakan nggak sampai ya untuk memikirkan itu. Sehingga ya kita cari hikmahnya. Kita cari hikmahnya gitu ya. Dan tidak akan menyurutkan iman kita, tidak akan menyurutkan tawaduk kita gitu ya. Nah, yang kedua Pak Jundro, the power of effort. Kekuatan dari usaha. Sukses itu adalah usaha dan doa. Berusahalah sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, hingga seolah-olah Gusti Allah bertanya kepada kita, takdir apa yang akan kita pilih? Takdir apa yang ingin kita pilih sebelum ditetapkan? Berusahalah sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi, ya tidak hanya berdoa, Pak. Ya tidak hanya beribadah. Ini kekuatan yang kedua. The power of usaha. Ya tadi juga Pak Dekan, Bu Dekan menyampaikan bahwa ikhtiar itu harus. Number 1. Number 1 tadi ya. Nah, tapi saya kasih di sini nomor 2.
Ya. Jadi berusahalah sekuat-kuatnya. Saya pernah anak saya 4 itu masuk rumah sakit demam berdarah. Yang 1 sudah transfusi darah. Saya tidak pernah tidur, saya tidak pernah istirahat, tapi juga tidak ngantuk dan tidak capek 4 hari. Mungkin tidur saya sambil duduk saja. Saya enggak sengaja tidur di karena memang ya semua tempat tidur ditempati anak saya gitu ya. Sampai terkenal di rumah sakit bahwa satu keluarga masuk rumah sakit gitu ya. Karena apa? Yang ini kan harus minum banyak, minum hangat ke belakang, minum ke belakang. Waktu itu masih anak kecil-kecil, tahun berapa itu? Saya pulang dari haji selisih 1 tahun nggak ada. Saya haji itu tahun 2007, berarti tahun 2008. Anak saya masih kecil-kecil, SD, SMP. Anak saya masih SD dan SMP. Ya. Paling besar mungkin SMA waktu itu. Itu 4 masuk rumah sakit. Dan kondisinya ada yang sudah mimisan, keluar darahnya, ada yang tadi transfusi perutnya udah keras. Jadi tugas saya kasih minum, kasih makan, minum makan, ngantar ke belakang, minum makan, ngantar belakang anak 4. Enggak capek dan enggak lelah. Karena di situ ada usaha yang sekuat-kuatnya gitu ya. Itu enggak tahu kemudian kekuatan ya berarti kekuatan itu datang dari Allah. Tidak bisa kita nalar. Saya semalaman belajar kok enggak capek ya. Karena sudah ada happy, sudah ada kesadaran, dan ada sesuatu faktor X yang kita tidak tahu. Enggak capek gitu ya. Nah, yang ini ya. Jadi kecerdasan berjuang itu ada 3, Pak Jundro. Pak Jundro kok kemudian enggak buka ininya. Ya Bu, ya Bu. Ya. Takut rame Bu. Takut mengganggu itu. Bapak cukup ditutup anunya, ditutup audionya, tapi kameranya dibuka. Oke Bu ya. Bapak Ibu tolong kameranya dibuka. Kalau enggak buka kamera itu enggak serius itu. Mungkin masih ada yang mengajar apa ya? Baik, kecerdasan berjuang itu ada 3. Yang pertama adalah quitter. Quitter itu orang yang quit itu berhenti. Orang yang merasa cukup sampai di sini. Dia suka mengeluh. Dia suka menyalah-nyalahkan orang lain. Menyalahkan LPTK-nya, menyalahkan dosennya. Pokoknya selagi masih ada orang di sekitarnya, merekalah yang salah. Dirinya yang paling betul. Dia usahanya pas-pasan saja. Ini namanya quitter. Dia orang yang berhenti. Dia usahanya naik sedikit saja, ibaratnya naik gunung. Itu dia hanya di dataran yang landai sekali. Pekerjaannya mengeluh terus. Ya, mengeluh dan menyalahkan orang, kemudian menganggap dirinya enggak mampu, berpikir negatif terhadap dirinya. Nah, kalau kita berpikir negatif terhadap diri kita, yang ada adalah energi negatif gitu ya. Nah, itu yang pertama itu adalah quitter. Quitter itu ya itu kalau masih ada kesempatan untuk ya waktunya nggak di-manage dengan baik, banyak tidurnya, banyak istirahatnya gitu. Menyalahkan nasib, mengapa saya dilahirkan? Wah, itu. Nah, itu adalah quitter. Yang nomor 2 adalah camper. Camper itu orang-orang yang berkemah. Dia sudah memanjat gunung, tetapi baru separuh dia sudah berhenti, merasa sudah cukup atas usahanya. Dia membuat kemah di situ. Dia merasa sudah cukup, udahlah. Dia sudah ada pada zona nyaman. Mungkin ini saat Bapak Ibu nanti lulus PPG, dapat sertifikasi, udah sampai di sini saja usahaku. Saya nggak perlu membuat inovasi-inovasi lagi, misalnya.
Nah, yang terakhir adalah climber. Climber itu adalah pendaki sejati. Dia akan terjang, itu terjalnya gunung harus terus didaki dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Kalau kemampuannya nggak mencukupi, cari alat, ya. Jadi penuh dengan semangat akan mendaki gunung sampai selesai, sampai tuntas, sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu akan ikut UP tanggal 16 Desember, perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Nah, Lautan api akan kuseberangi, Bu, demi UP. betul. Rawe-rawe rantas, Malang-malang putu. bahasa Jawanya, ya. Iya. Jadi Pak Jundro, jadilah pendaki sejati. Terus belajar sepanjang hayat, ya. Iya, Bu. Baik. Ini baru diperbaiki, ada yang memperbaiki, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah ya, the winner. Jadi seorang yang berhenti itu sebentar. Seorang pemenang itu tidak pernah berhenti, ya. Pemenang itu tidak pernah berhenti, dia akan belajar terus, belajar sepanjang hayat. Dan seorang yang berhenti itu tidak akan pernah menjadi pemenang, ya. Jadi pemenang itu tidak pernah berhenti, terus mencari inovasi, kreativitas, inovasi biar siswa saya maju, lembaga saya maju. Lah saya nggak punya LCD itu kok masa suruh bikin PPT nggak punya LCD? Ya bikin proposal. Ya, Pak Jundro kalau sekolahnya belum punya LCD, di sekitar sekolah madrasahnya ada toko bangunan, dikasih proposal. Oh, toko bangunan itu kan yang membeli masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu kan menyekolahkan anaknya di situ. Nah, itu bikin proposal biar dapat. Saya juga bikin proposal, Pak, ke bank-bank itu agar saya punya kebijakan zero DO, ya. Zero DO, nggak boleh ada DO di fakultas saya, itu tidak boleh ada DO. Nah, itu bagaimana caranya, ya? Saya bikin proposal, cari bantuan. Jadi itu kreatif, inovatif. Proposalnya ditumpuk, ya. Ya, sudah proposal dibuat dia. Cuman ditumpuk di gedung DPR. Oh, Pak, harus ketemu orangnya langsung. Janganlah bikin alasan kalau belum dicoba. Ya, jangan bilang ditumpuk, ketemu orangnya langsung. Minta gitu, ya. Nah, berikutnya adalah the power of love. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu Bapak Ibu, kita dilahirkan di dunia ini untuk saling mencintai, untuk saling menghargai, untuk saling berbagi. Ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk berbagi kepada orang lain, karena semakin banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Semakin banyak kita mendoakan orang, kita semakin banyak didoakan orang. Semakin banyak kita memberi apapun yang kita berikan, pertolongan. Kadang-kadang kita mengeluh, kok saya terus ya yang diminta membantu. Mau kok saya terus yang dimintai tolong. Ya jangan mengeluh. Karena itu kesempatan kita berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, semakin banyak kita menerima kebaikan. Nggak usah dipikir kita berbuat baik, nggak usah dipikir kapan dia membalas. Nggak usah dipikir kita berbuat kebaikan, kita berharap untuk diberikan balasan. Cukup kita ikhlaskan. Nggak usah diingat-ingat berbuat kebaikan itu. Nggak usah diingat-ingat membantu orang. Jangan pernah dihitung. Gua wis tak tulungi.
1, 2, 3. Oh, enggak. Itu haram itu. Menghitung bantuan kita kepada orang itu kalau saya adalah larangan. Enggak, jangan pernah kita memikirkan apa yang sudah kita bantu ke orang, apalagi saudara mungkin ya. Yakin bahwa tentu pahala akan mengalir, tentu kebaikan akan kembali. Jadi bumi ini bulat. Apa yang kita lempar kepada dunia akan kembali kepada diri kita lagi. Kalau kita melempar kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita lagi. Bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. The power of positive energy. Kekuatan energi positif. Jadi Pak Jundro, energi itu tidak akan hilang. Tapi energi itu hanya berubah bentuk. Energi dari kita itu doa. Tapi kembali kepada diri kita berupa kesehatan. Energi kita doa. Kembali kepada diri kita rezeki, anak soleh, solehah. Kita membantu orang itu energi. Akan kembali kita belum tentu berupa uang. Kita memberi uang belum tentu berupa uang kembali ke kita. Kita membantu orang berupa uang bisa jadi kembali ke diri kita berupa kesehatan. Yang penting kita yakin bahwa berbuat kebaikan itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Siapa menanam, dia mengetam. Nah, kita bebas memilih drama. Drama itu bebas memilih perbuatan, tindakan. Tetapi kita tidak bebas memilih karma. Karma itu adalah timbal balik. Timbal balik hasil dari perbuatan kita. Maka pilihlah drama-drama yang baik yang kita mainkan agar ada kekuatan kebaikan pula yang hadir ke diri kita. Yang berikutnya adalah the power of focus. Ya, mohon izin ini waktunya mungkin kalau agak lebih ya. The power of focus. Fokus itu tidak boleh ada hal lain yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu otak kita. Nah, tujuan hidup yang kita buat menjadikan langkah kita lebih jelas dan terarah. Artinya apa? Ya, kalau saya pengen lulus, maka 1, saya harus begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Itu jelas. 1, saya tidak akan aktif di medsos selama sampai tanggal 16 Desember. Tidak akan aktif di medsos. Nah, itu kan hidup itu akan menjadi terarah. Sehingga apa yang kita upayakan itu ya hanya 1 tujuannya untuk lulus UP gitu ya. Karena UP itu kesempatan yang tidak akan datang kedua kalinya kan tadi begitu. Sehingga sebelum berangkat itu kita sudah sampai. Sebelum berangkat kita sudah tiba. Sebelum mulai kita sudah sampai. Karena saya pengen lulus UP, maka dibuat 1, saya akan beribadah secara betul. Yang kedua, saya akan semakin berbakti orang tua, minta doa restu orang tua, dukungan keluarga. Keempat, saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan tidak aktif di medsos. Nah, karena apa? Karena mengganggu. Kalau kita nanti membaca WA, terus nanti di situ ada hal yang mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita, yang sudah kita pelajari selama ini kan terganggu. Maka agar kita tetap fokus, apa yang kita pelajari tetap ada di kepala kita, tidak terbuang kemana-mana. Maka saya sarankan untuk sementara waktu tidak usah terlalu aktif di medsos. Kalau baca grup BA cukup bersihkan cat. Kecuali itu untuk WA keluarga dekat. Kalau ada yang hajatan, nggak usah berangkat dulu. Titip. Ya, izin saya sedang punya hajat sendiri. Kalau ada mungkin takziah ya sholat gaib dulu. Pokoknya sekarang fokus untuk UP. Nggak usah ke mall,
Nggak usah kemana-mana. Di rumah belajar sungguh-sungguh. Sekarang ini apakah modulnya sudah di-print? Apakah sudah penuh dengan stabilo? Mana yang penting? Bisa jadi ada yang belum ngeprint modul tadi berharap lulus. Ya, tolong modulnya di-print. Setiap saat dibuka di stabilo. Cari kertas. Tulis apa yang penting dari modul itu. Tulis di kertas. Kertasnya diselipkan di modul. Apakah sudah seperti itu? Ini adalah cara kita agar sudah bisa sampai sebelum berangkat. Tuh ya. Nah, the power of decision. Ya. Kekuatan dari keputusan, dari pilihan. Hidup adalah pilihan. Kita pengen kemana, kita pengen ikut Zoom ini adalah pilihan. Kita mau pergi kemana adalah pilihan. Maka kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pilihan kita. Kita pengen ke masjid atau kita cukup sholat di rumah. Itu pilihan. Saya harus bangun jam 3 untuk sholat, pas saya masih ngantuk harus tetap mendengkur. Itu pilihan. Tapi kualitas hidup kita ditentukan pilihan kita yang baik-baik, pilihan-pilihan yang baik, gitu ya. Nah, hukum mestakung. Jadi mestakung itu seluruh alam itu mendukung kita. Keluarga mendukung, sekolah mendukung, semua mendoakan. Maka Bapak Ibu silahkan minta doa. Ya, sekali lagi orang tua, keluarga dekat. Saya akan ujian nasional, bilang saja ujian nasional PPG. Ya, kalau UP itu kan saya akan ujian nasional PPG. Atau kritis. Bapak Ibu, bayangkan kalau Bapak Ibu dikejar harimau gitu ya. Kemudian di depannya ada pagar setinggi 1,5 meter. Bapak Ibu akan dicabik-cabik oleh harimau. Tentu di situ kekuatan dahsyat akan muncul. Seluruh energi kita berkumpul di situ untuk meloncat sekuat tenaga agar tidak dicabik-cabik oleh harimau. Sama, ciptakan bahwa Bapak Ibu ini sekarang kondisi kritis, harus lulus UP itu kondisi kritis. Maka segala kekuatan itu harus dikeluarkan. Kok saya belajar semalam nggak ngantuk? Disitulah kedahsyatan. Kalau Bapak Ibu sudah menciptakan kondisi krisis, sudah menulis di mana-mana harus lulus, sudah minta doa restu kemana-mana, mentalnya sudah mental lulus, mental berani ya, mentalnya berani, mental lulus, PD lulus, gitu ya. Maka ada kekuatan yang sangat dahsyat. Maka ketika sudah ada kekuatan yang dahsyat, langkah-langkahnya silahkan. Satu, saya harus begini, saya harus berubah. Saya harus begini, saya harus berubah. Semakin sering baca Al-Quran, misalnya. Biasanya jarang baca. Sekarang setiap setelah subuh baca Al-Quran, berzikir, bangun malam berdoa. Dan itu ada kekuatan dahsyat yang tidak membuat kita ngantuk. Seperti seolah-olah misalnya kalau kita seperti saya sampaikan tadi, anak saya 4 masuk rumah sakit, seperti itu nggak ada ngantuk, nggak ada capek, 4 hari tidak tidur, 4 hari tidak gitu ya. Nah, maka ketika itu sudah ada tekun terus tekun sabar tadi Pak Dekan menyampaikan ya, maka semesta akan mendukung. Bahkan kalau kita sudah berbuat banyak kebaikan, sudah ikhtiar sekuat-kuatnya, pohon-pohon ikut mendoakan, dedaunan ikut mendoakan, seluruh sekitar kita ikut mendukung, energi kita terkumpul di situ. Maka siap kita menggempur UP gitu ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak masuk akal, hanya akal kita yang belum masuk. Saatnya kita menyingsingkan lengan baju, mengencangkan ikat pinggang, rawe-rawe lantas, malang-malang, utung gitu ya, semboyannya orang Jawa. Kalau semboyannya Medan, horas gitu ya, horas.
Nah, apa yang harus dilakukan? Mata akap Ya. itu bahasa Acehnya. Ya, Sarah. Halo. Ya, Pak Ismail. Ya, kalau bahasa Acehnya pit mata akap igo. Oh, Maksudnya di Kota. Aceh, Bu. Ya. baik. Ya, ya. Sip. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Satu, mendekat kepada Allah, ya. Sholat 5 waktu harus betul-betul kita tertibkan, banyak berzikir, berdoa, hindari dosa, menyakiti orang, berkolaborasi dengan teman, mohon doa restu kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, mohon dukungan keluarga. Fokus ujian, nggak usah buka medsos tadi ya, nggak usah kemana-mana dulu, ikuti arahan dari LPTK, bimbingan LPTK, banyak belajar, baik mandiri maupun kelompok, ya. Bagaimana cara belajar efektif? Ya, tadi itu mungkin ada yang menstabilo, ada yang membuat coretan-coretan, ada yang membuat peta konsep. Silakan, modulnya itu dikuasai semua, gitu ya. Itulah modal. Ya, jadi nggak cukup dengan doa, nggak cukup dengan yang atas-atas itu. Usahanya, ikhtiarnya juga harus tadi Pak Jundro ya. Terus banyak berbagi kepada teman. Aku punya soal, tak kasih. Aku punya pembahasan, tak kasih. Bahkan di luar kita, di luar kegiatan ini Bapak Ibu punya grup, ya. Punya grup yang bisa belajar setiap saat, gitu ya. Terus jaga kesehatan, tadi Pak Dekan, Bu Dekan mengingatkan. Jaga kesehatan, makan yang banyak, nggak usah takut gemuk untuk sampai dengan 16 Desember. Minum air putih yang hangat, jangan minum es. Minum es itu bikin kita banyak, kalau saya loh ya, karena mungkin sudah tua. Tapi walaupun masih muda, menjelang 16 Desember, nggak usah minum yang aneh-aneh dulu. Jaga kesehatan, jaga diri kita dari segala-segala yang aneh-aneh itu ya. Tanamkan keyakinan pada diri kita, bismillah kita lulus. Doa kami menyertai perjuangan Bapak Ibu. Ya, mari kita panjatkan doa. Ya Allah, kami telah membuat mimpi-mimpi perubahan beserta semua langkah yang dibutuhkan. Kami pasrahkan, kami ikhlaskan keberhasilan mimpi kami hanya kepada Engkau ya Allah. Kami memohon wujudkanlah mimpi kami ya Allah, lulus PPG ini. Amin. Mungkin banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Beraton. Yes. Ya, Bu. Terima kasih Bu Pram. Makasih Bu, lagi sakit Bu. Baik. Nah, Pak Pak Ayu. yang lagi Bu sakit. Proparni atas segala presentasinya yang cukup sangat menarik. Tadi diawali dengan menyanyi bersama dan juga mengandung pantun yang begitu menarik dan lebih menarik ibunya. Mudah-mudahan paparan yang sungguh menarik tadi bisa menambah semangat para teman-teman kita, para guru kita, baik dari LPTK Sumatera Utara maupun dari LPTK UIN Saifuddin Juri. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi berkah dan Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Agar bisa terus memberikan manfaat bagi para guru-guru yang lain lagi yang masih banyak menanti untuk sesi-sesi berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Bu Amin, amin. Prof. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak. Baik, silakan dilanjutkan. Siap Bu Bu Prof. Dekan, Pak Dekan. Terima kasih semuanya. Mungkin untuk sesi awal ini kita sudah jalani semuanya. Tadi yang diawali dengan arahan dari Bunda Tindra Fida dekan LPTK UIN Sumatera Utara, yang dilanjutkan dengan Prof. Fauzi dekan LPTK UIN Saifuddin Juri, dan juga Ibu Prof. Sumarni yang sudah bersama kita tadi. Untuk selanjutnya mungkin sesuai dengan jadwal kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk nanti sesi pembahasan kisi-kisi khusus untuk karakter dan pedagogik. Nanti untuk kelas pembahasan kisi-kisi yang berkaitan dengan karakter dan pedagogik mungkin akan disampaikan oleh Prof. Swadi. Insya Allah Prof. Swadi. Mungkin untuk lebih. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Sekalian Pak Ajis juga, amin ya Allah. Amin. Amin. Pak Sony, Pak Sony, amin juga. Sony juga, amin. Pak Amin Sony. ya robbal alamin. Oke, nanti Amin. mungkin kita boleh break dulu sebentar, 5 menit. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengambil break masing-masing di rumah masing-masing ya. Nanti mungkin jam 10.00 kita langsung untuk melanjutkan bedah kisi-kisi yang akan disampaikan oleh Pak Swadi berkaitan dengan karakter dan pedagogi. Nah, kami sampaikan juga mungkin untuk bedah kisi-kisi soal